Dari dulu kala, siapapun itu, entah itu NU, entah itu PKS, entah itu HTI, entah itu PDIP, ya kan? Siapapun itulah, yang jelas dominasi itu akan didapatkan atau dikuasai oleh para pemenang. Nah, dalam hal ini pemenangnya adalah NU. Saat ini dalam Pilpres ini NU menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Abdul Fadil di Lingkar Basbi. Kali ini kita akan membahas tentang MUI rasa NU. Jadi ceritanya itu kemarin ada orang yang berkomentar kalau MUI saat ini itu NU banget. Ya, lebih kental ke NU-nya. Ya, gimana ya? Kalau menurut saya sih, ya memang benar adanya. Dan kita tidak bisa menafikan hal tersebut. Karena ya memang begitu. Tapi yang harus kita pahami dan harus kita mengerti, satu, bahwa yang namanya dominasi, ya, dominasi dalam politik dari dulu itu dimiliki oleh para pemenang. Itu yang harus kita ngerti. Dari dulu kala, siapapun itu, entah itu NU, entah itu PKS, entah itu HTI, entah itu PDIP, ya kan? Siapapun itulah, yang jelas dominasi itu akan didapatkan atau dikuasai oleh para pemenang. Nah, dalam hal ini pemenangnya adalah NU. Saat ini dalam Pilpres ini NU menang, ya kan? Dengan adanya Kiai Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden. Itu adalah jabatan yang strategis sekali untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan. Karena bagaimanapun juga yang namanya kepentingan dari dulu itu tidak bisa lepas dengan politik. Kepentingan dan politik dari dulu itu seperti dua sisi mata uang, kanan dan kiri, dan ini tidak bisa dipisahkan ya menurut saya. Wis toh, entah itu siapapun lah, kalau FPI jadi pun tetap saja yang namanya MUI tetap akan dipilihkan dari ulama mereka, akan didominasikan ulama mereka, meskipun tetap ada ulama lain dari lawan politiknya dikasih porsi sedikit, sama seperti saat ini, ya kan? Tetap orang ketung sidik jatuh ada porsinya. Adapun siapa itu, Tengku Dzulkarnain tidak masuk ke dalam jajaran, ya itu sebuah kebijakan dari pemerintah. Dan ketika NU jadi dan Tengku Dzulkarnain tidak dimasukkan ke dalam jajaran, ya jangan berkomentar miring dulu. Ya, seperti tadi komentarnya siapa itu, Novel Bamukmin, katanya MUI saat ini itu mengalami kemunduran karena dipimpin oleh ulama dari pemerintah, pro rezim katanya. Nah, ini komentar yang lucu sekali ketika tidak dipimpin oleh kelompoknya, bilang lucu sekali. Karena ini komentar yang lucu. Karena apa? Karena Novel Bamukmin belum kenal Kiai Miftahul Akhyar. Belum kenal dengan pasti siapa Kiai Miftahul Akhyar itu. Padahal kita tahu bahwa Kiai Miftahul Akhyar itu termasuk kiai khas, kiai sepuh, ya, alim, alamah, netral, keras, ya, keras. Beliau itu keras. Bahkan di beberapa kesempatan beliau tidak segan untuk mengkritik PBNU, tidak segan mengkritik Kiai Said Akil, yang pada akhirnya sebagian NU itu ada yang antipati, ya,
sebagian NU ada yang tidak suka dengan beliau. Ketika beliau naik menjadi MUI, mereka bilang biasa saja, MUI itu kan statusnya di bawah NU. Nah ini komentar karena ketidakpuasan mereka kepada Kiai Miftahul Akhyar. Sedangkan yang kita tahu Kiai Miftahul Akhyar itu adalah ulama yang lurus, ulama yang robbani, ulama yang memang memperjuangkan kebenaran. Beliau netral, meskipun dipilih oleh rejim ya, dipilih oleh rejim, tapi beliau itu pribadi yang netral, tidak mudah disetir, apalagi dibayar. Ya, enggak ada ceritanya nanti kok ujung-ujung sandal berlabel halal, itu enggak ada ceritanya. Ya. Jadi poin pertama yang harus difahami bahwa yang namanya dominasi itu pasti dimiliki oleh pemenang. Dan yang namanya memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan kepentingan, yaitu sudah dari dulu ket biyen yang ngono kuwi. Ya kan? Ket biyen mula ngono kuwi, entah itu siapapun yang jadi ya padha wae, tetap kelompoknya yang akan diunggulkan. Kelompoknya yang akan mendominasi sebuah kebijakan. Ya, ngono kuwi lah. Terus yang kedua, yang harus dipahami bahwa kita itu dalam beraspirasi, dalam berpolitik, sebisa mungkin kita itu insaf. Insaf itu bagaimana? Insaf itu sederhananya adalah adil, berimbang. Kita dengan dengan legowo menerima kekalahan kita. Kalau memang ada di posisi yang kalah, ya kita harus bersabar. Tidak perlu mengkudeta, tidak perlu demo berjilid-jilid, tidak perlu takbir, nah takbir atas nama apa ya. Tidak seperti itu. Kita harus legowo dengan segala bentuk kekalahan kita ketika memang kita ada di posisi yang kalah, dan kita juga boleh mengkritik, boleh demo, boleh melakukan koreksi selama tidak merugikan orang lain, selama dalam masih koridor tidak brutal, dalam koridor ilmiah, dalam koridor kritik itu biasa. Dan kita juga harus legowo ya, menerima kebenaran dari siapapun itu. Ketika memang Kiai NU yang memimpin, dan memang Kiai NU itu adalah orang yang adil, orang yang netral, orang yang baik, orang yang alim, ya sudah, kita terima dengan baik ya. Dan ketika ada ulama oposisi ya, ulama oposisi atau ulama yang berlainan dengan kita, ketika memang yang disampaikan itu baik, contoh Pak Tengku Zulkarnain memfatwakan sesuatu hal yang baik, karena saya yakin Pak Tengku Zulkarnain ini juga ngalim ya, meskipun ada 1-2 kesalahan lah, itu manusiawi, kesalahan nasrib itu hal-hal manusiawi, sebenarnya tidak perlu dibesar-besarkan. Ketika memang yang dikatakan Pak Tengku Zulkarnain ini adalah sebuah kebenaran dan sebuah kebaikan, ya tidak ada salahnya kita untuk menerimanya. Meskipun ketika ada kesalahan, ada hal yang dinilai tidak pas, kita juga berhak untuk mengkritiknya. Sah-sah saja. Begitupun ketika Kiai Miftahul Akhyar nanti kok melakukan kesalahan, ya sudah, kritik saja sewajarnya. Jadi tidak perlu mengatakan ini ulama penjilat, ulama pemerintah, ulama rejim. Nah, tidak perlu. Kita kalem saja lah. Ya, jadi yang penting kita ini dalam bernegara, dalam berbangsa itu rukun, damai. Adapun saling mengkritik, ya mengkritik dengan suatu hal yang wajar. Adapun ketika kita mengkoreksi, juga mengkoreksi dengan cara yang lebih baik untuk
sesuatu hal yang lebih baik. Nggak usah kisruh. Itu saja yang mungkin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya.